kita dengarkan lagi ceritanya Tia nih Iya. tentang memudahkan nggak sih setelah tahu lewat analisa tulisan tangan itu akhirnya puk sama suami. Ya itu jadi evaluasi aku juga. Terus habis itu aku bisa, oh ternyata kekurangan aku begini ya dari hasil tulisan tangan itu sendiri. Akhirnya aku juga, tapi emang bener sih kayak gitu. Oh iya deh, jadi harus berubah ya. Aku mencoba untuk berubah. Dan alhamdulillah sekarang udah lumayan bisa berteman sama siapa aja. Kalau dulu tuh aku maunya suami aku ikut aku sama teman-teman aku. Tapi aku nggak mau ikut Ke ke teman-temannya. teman-teman suami gitu. Tapi sekarang udah bisa kayak gitu. Oke, nah karena tadi Zawin bilang, katanya bener tuh, ini bener deh, gak bohong nih gitu ya. Udah dijawab oleh Tia yang pernah ngalamin. Sekarang dijawab langsung oleh ahlinya, ahli grafologi. Kita langsung mainkan saja, ini dia Mas Yusandi. Hai Mas. Terima kasih Mas, silakan duduk Mas. Oke, Mas Yusandi tadi teman saya menyampaikan, Surat cinta. bener nggak sih? Yang saya sampaikan tadi distruk yang saya baca. Apa yang benar? D-nya bulat gitu, biasanya orangnya cukup kalau lagi malam meledak. Iya. Gitu. Kalau dari grafologi, kalau kita bisa lihat dari bentuk huruf Ya. ya. Kalau misalnya tadi D yang seperti ini, D orang yang sensitif. Dia ada beberapa D-nya berubah-ubah. D-nya itu kita bilang ada loopnya, ada beberapa versi. Ada yang Iya. ini ukurannya sedang, ada yang kecil, Iya. ada yang sedang, ada yang besar. Iya. Makin besar itu dia makin sensi. Iya. Makin sensi itu ya makin mudah meledak. Iya. Iya. Oke. Kalau dia kecil, dia sensinya dia jengkel tapi dia dipendam. Ya, gitu. Tapi dari Ini ada Titik, D yang iya D yang gitu ya. Terus Kalau ini kan tulisan tangan ya. Kalau ini printan bisa dibaca juga nggak? bisa dong, kan sama Bisa, semua. bisa. itu karakter Mungkin dia, wah, kamu Kalau di marah-marah Kompas TV karena kamu bisa. suka pakai Times New Roman gitu. Enggak. Tapi kalau di Kompas TV ketahuan. Ah. Ini kok cuman berapa lembar? Oh berarti printnya print yang bukan aslinya. Jadi lewat center jadi agak lama. Itu ada. Itu Gitu cuma ya. mengetahui di mana Iya, lokasinya ya. iya. Tapi Mas berbicara soal grafologi, barangkali bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah dan juga adik-adikku yang hadir di sini, apa sih ini grafologi ini? Iya, kalau grafologi itu awalnya itu adalah kita menganalisa dari tulisan tangan itu untuk melihat kepribadian atau karakter dari si penulisnya. Sebenarnya dibilang tulisan tangan itu tidak harus dari tangan. Jadi semua anggota tubuh yang menghasilkan goresan, karena ada orang-orang yang punya handicap tidak punya tangan, Ya. dia bisa menulis menggunakan Pakai mulut, ya. menggunakan Pakai kaki, kaki, ya. itu tetap bisa dianalisa Oke. untuk melihat karakter atau kepribadian penulisnya. Grafologi atau menganalisa tulisan tangan ini apakah bersifat temporer pada saat itu atau bersifat lebih reliability-nya? Bahwa ke depannya juga bisa menggambarkan karakter yang sama. Misalnya dulu Tia setahun lalu misalnya, atau setahun sekarang masih akan menghasilkan yang sama atau mungkin ada perubahan saat Jadi gini, untuk menghasilkan satu goresan atau tulisan itu dibutuhkan 3 hal. Yang pertama itu kecerdasan dari si penulisnya. Jadi orang yang punya kecerdasan rata-rata dengan di atas rata-rata tulisannya akan berbeda. Itu pertama. Terus kondisi emosi betul. Emosinya sedang senang, sedang galau gitu ya, sedang gembira, itu tulisannya juga berbeda. Yang ketiga itu juga kondisi tubuhnya, apakah dia sedang sangat fit atau dia sedang mungkin sakit. Nah, itu juga menghasilkan kondisi yang berbeda. Nah, ketiga kondisi ini, kondisi kecerdasan, kondisi tubuh, emosional, ini kan berubah-ubah. Secara teori grafologi ini waktunya 2 bulan. Oke. Ya gitu. Oke. Jadi 2 bulan kemudian itu Udah kemungkinan expired akan lah gitu ya expired, kasarnya ya. betul. Reliabilitasnya hanya Iya, jangka waktu tertentu betul. saja. Apalagi kalau fungsinya untuk rekrutmen. Oke. Gitu. Jadi Tapi masuk di dalamnya juga pilihan warna masuk nggak? Misalnya, karena ada seneng nulis warna biru, ada Iya, hitam, iya, ada iya. Merah. merah gitu. Warna itu mempunyai arti tapi tidak mempunyai dampak yang besar sekali sih. untuk menganalisa karakter Iya, ya. betul. Oh, oke. Abis ini aku coba nulis dong. Boleh. Biar dibacain. Minta kertas ya, coba Mas minta Kru. kertas. Mas Jawin, maaf punten pangambilin kertas. Kertas sama pulpen. Kalau Sama nggak pulpen spidolnya nggak boleh meja. spidol, harus Spidolnya pulpen ataupun Kalau kita untuk pensil ya. analisa itu ballpoint yang standar. Iya. Kalau dia spidol itu nanti Iya, nggak melebar kelihatan. misalnya. Iya.
Tapi ini ilmunya sebetulnya dari mana sih sejarahnya Ini mungkin grafologi lengkapnya ini? nanti Tete bisa Oh, baca iya. juga. Terima kasih. Ya. Dahsyatnya tulisan tangan. Weh. Oke. Kaya, sukses, bahagia Kalau dengan ilmunya sendiri sih sudah sangat tua. Kalau secara sains itu sudah 1854 sebagai ilmu. Kalau sebagai prasains sudah jauh-jauh dari zamannya Socrates itu sudah diteliti hubungan antara tulisan itu dengan karakter penulisnya seperti apa. Oh, ini mirip-mirip nggak sih sama ini? Apa? Sama apa? Weton, bukan weton, apa? Kok beton? Bintang. Oh. Beda. Beda. Kan ada sifatnya juga itu. Ya, tapi itu tidak kosmologis saja. Artinya dia meraba dari sifat-sifat kosmologis. Pada saat itu terjadi tataran bintang seperti apa astronominya gitu ya, Wi ya. Dan mempengaruhi karakter seseorang. Iya, karena gitu. ada juga yang kaitannya dengan jumlah angka kejahatan tuh banyak di September Oktober. Itu di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang. Itu karena memang kondisi ya tadi. Maka bintangnya kan beda itu semuanya. Itu. Lah tapi itu tidak kaitan kalau ini Ya, lebih ini ke lebih akademis kepada ya. otak dan Iya, pikiran Oke. gitu. Mas, saya ingin tahu kalau tadi bilang ada hubungannya antara tulisan tangan dengan karakter ya, dengan mengamati karakter atau menjelaskan karakter seseorang. Apakah analisa tulisan tangan ini juga bisa mendeteksi kebohongan dari seseorang? Iya, namanya grafoforensik. Jadi grafoforensik itu banyak dipakai untuk kita melihat adakah tindak kejahatan mulai yang ringan sampai yang berat. Ya. Kalau sebelum di Indonesia mulai booming menggunakan grafologi, di luar itu sudah di CIA, KGB itu juga menggunakan untuk kepentingan intelijen. Kita baru belakangan 5 tahun ini Baru 5 tahun ini Iya, ya booming ya. Baru booming. Oke. Kita kadang-kadang kalau ada bukti tulisan itu bukan pada tulisannya tetapi konten atau sidik jarinya paling gitu ya. Ya. Artinya tidak Iya. sampai kepada karakter bentuk-bentuk tulisannya tapi pada kontennya Isinya, saja. iya. Pengalaman menganalisa tulisan ini kan mungkin teman-teman bisa ingin tahu ya, atau pemirsa di rumah juga pengen tahu. Oke, udah selesai. Jadi ketika kita akan, ini udah selesai nih Tia, jadi kayaknya menganalisa tulisannya Tia ya. Boleh ya Tia ya? Boleh. Rela ya? Rela. Oke, karena kan harus berdasarkan inform konsen dulu. Kalau misalnya boleh Tianya dikonfirmasi. bersedia, mau Saya sudah silakan. tahu, banyak yang negatif soalnya. Oke, yang akan dianalisa apa aja Mas? Bentuk huruf? Jadi ada kurang lebih 17, jadi mulai dari margin, Oke. spasi, Spasi, margin. ukuran huruf, Oke. kemiringan, Miring kanan kiri, betul, oke. betul. Terus kemudian bentuknya ya, Selain untuk yang bentuk lebih juga, spesifik ya, ya, bentuk seperti tadi juga. ada D, terus kemudian ada Mulai A sampai Y Z lah, gitu ya A sampai semuanya. Ada yang spesifik. Mungkin bisa dijelaskan? Ini surat kita- lamarannya. Ya, tadi Mas Yuswandi bilang ada yang medium, ada yang kecil, ada yang besar. Itu biasanya harus digarisin dulu kan ya, supaya bisa tahu mana medium, mana Kalau untuk kita mengukurnya. sudah terbiasa melihat sih sudah Udah tahu. nggak perlu ya? Dan sudah ada ukurannya. Kalau dia dianggap medium itu adalah yang ukuran capitalnya kurang lebih 1 cm. Oke. Atau 2 sampai 4 mili itu untuk huruf kecilnya. Iya. Itu masuknya ke yang medium. Soalnya ada orang yang tulisannya kecil-kecil Iya. banget nih kalau Jadi mahasiswa ukurannya- nih, yang susah dosen. Begitu esai ujiannya, badoh itu langsung, nih orang bener-bener nggak pede banget sih gitu. Saya kasih tahu rahasianya ya. Nah, itu malah lain untuk nyontek. Nah, itu Kalau kecil. saya kasih tahu rahasia dan itu rata-rata dosen 23 tahun saya jadi dosen jadi sampai sekarang. Pusing ya, Wi? Kalau sudah tulisan jelek itu sulit untuk nilai maksimal. Udah. Gitu. Karena Serius. udah males. Udah males. Udah males. Iya. Silakan Mas. Ini kalau untuk Mbak Tia, kita bisa lihat apa yang namanya dari Kecil-kecil tulisannya. baseline atau iya. garis dasarnya. Kalau ini ke bawah, ini menunjukkan orang yang sedang motivasinya sedang turun, sedang drop. Nah, kayaknya dia lagi Kita lagi konfirmasi. Iya. Atau kondisi tubuhnya sedang capek. gitu. Saya kelihatan nggak sekali fit. itu kemungkinan dari tulisan ini sedang hamil ini. Iya, ada tulisannya di situ memang sedang hamil. Oh iya, karena dari tulisan ini nggak usah lihat konten, bentuknya aja kelihatan hamil. Pinter ya. Kan turun-turun, jadi turun. Iya. Oke, silakan. Habis itu Mas. Iya, ya. Kalau kita lihat dari untuk marginnya Margin. kiri. Kalau kiri ini untuk melihat ada nggak dampak masa lalu. Kalau kanan itu kesiapan terhadap Masa masa depan. depan. Kalau dia ukurannya yang dianggap Lebih besar. margin kirinya itu normal, Lebih dalam artian
bukan orang yang punya beban masa lalu, itu ini kurang lebih 1 senti. Jadi ini adalah orang yang tidak punya beban masa lalu. Apa yang sudah berlalu dia sudah lewat. Oke, seneng ya bisa tahu gitu. Kita lanjutkan lagi selain satu ini ya. Tetap bersama kami di Cerita Hati karena siap cerita. Berkesan di hati.